Shalom, salam damai, pujian, syukur, serta sembah dan hormat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan dengan Injil Matius bab 22 dengan judul perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Perumpamaan tentang resepsi perkawinan, resepsi pernikahan. Seperti kita sekarang ini. Kan ada setelah urusan dengan agama selesai, lalu ada resepsi pernikahan. Biasanya itu sangat banyak dengan urusan makan-makan. Makanya di sini perjamuan makan sudah disiapkan. Lembu-lembu tambun, yang lembu-lembu jantan, ternak-ternak terbaik sudah disembelih. Makanannya enak-enak. Ada kambing guling ini, kambing guling atau sapi guling. Enak-enak, makanannya enak-enak. Ada anggur, ada roti, ada ayam. Itu kan seperti biasa kalau di resepsi pernikahan itu makanannya pasti banyak, pilihannya banyak. Sudah disiapkan dengan baik, dengan bagus. Dan tamu-tamunya diharapkan datang. Bagaimana kalau tamunya nggak datang? Atau sedikit saja yang datang? Pastikan kecewa. Pihak manten, pihak pengantinnya kan pasti kecewa ya. Wah, sedih ya. Kok yang diundang nggak datang ini? Sedih ya. Tidak senang. Kurang meriah ya kalau yang datang sedikit. Tetapi kalau yang datang banyak kan mereka, waduh, yang datang banyak ya. Sampai was-was, ini makanannya cukup gak ya? Sampai suk-sukan, dempet-dempetan ya, desak-desaan untuk ngantri mau ambil kambing guling. Itu biasanya kambing guling paling cepat habis. Stand kambing guling itu biasanya harus cepat-cepat diambil, kalau enggak habis itu. Bahkan yang sudah ngambil satu mangkok itu minta tambah 2 mangkok. Ya, orang yang di belakangnya nggak kebagian. Ya, itulah kambing guling dan sejenisnya. Makanan yang enak-enak itu biasanya paling cepat habis. Nah ini raja ya.
Seorang raja itu pasti menyediakan berlebih ya, nggak akan kekurangan ya. Makanannya sudah disiapkan. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan ya, pasti lebih dari cukup, nggak akan kurang. Ayo makan, datang. Sebab mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Loh, tapi kok belum pada datang? Ayo datang, ayo. Sudah diundang belum datang, masih harus diutus prajuritnya untuk mengingatkan, ayo datang. Ini sudah diundang, ayo datang. Tetapi apa? Alasannya banyak ya. Ya maaf, aku lagi ada ini, aku lagi ada itu. Maaf, aku lagi gak enak badan, atau gak enak hati, dan sebagainya itu ya. Alasannya banyak ya. Ada yang ngurus usahanya, ada yang lagi ngurus bisnisnya. Wah maaf, saya lagi sibuk ini, bisnis saya lagi kacau balau, atau lagi rame, saya nggak bisa datang, ya maaf ya, mohon dimaafkan. Ada yang pergi ke ladangnya, bercocok tanam, ngurusi ladangnya ya, nggak mau ditinggalkan untuk menghadiri undangan sang raja. Bahkan ada yang malah menyiksanya dan membunuhnya ya. Lalu murkalah raja itu dan membinasakan orang-orang itu ya. Dan akhirnya ya sudah, yang diundang tidak mau datang. Sekarang kalian prajurit-prajurit pergi ke persimpangan perempatan jalan, undanglah setiap orang yang kamu ketemu di sana ya. Siapapun, baik orang jahat atau orang baik, nggak masalah. Ayo datang, suruh datang. Nah, mereka senang kan. Orang-orang di pinggir jalan kan biasanya belum makan siang kan, atau mungkin hari itu belum makan. Wah senang, diundang ke perjamuan kawin ini pasti makan nih. Bahkan dibantu yang agak lemah ini digotong ya, dibopong. Akhirnya penuh nih, ruangannya penuh dengan tamu. Wah senang rajanya. Lalu rajanya itu datang ingin menyapa tamu-tamunya ini. Nah, rajanya ngeliat, itu siapa? Ini nih yang agak burem gambarnya ini. Itu siapa? Kok dia nggak berpakaian pesta? Nah, di sini nih maksudnya apa? Kok nggak berpakaian pesta? Lalu nggak cuma diusir, tapi dihukum, diikat, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, ini siapa maksudnya nih? Udah diundang, tapi kok tidak memakai pakaian pesta? Apakah kalau kita pergi ke surga harus memakai pakaian surga? Nah, maksudnya apa itu? Jadi perumpamaan ini menunjukkan kepada, pertama-tama itu adalah bangsa Israel yang waktu itu sudah menjadi bangsa pilihan, dipilih. Yang mereka itu dipilih, dipanggil. Bukan maksudnya dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Jadi mereka itu diundang. Mereka diundang. Bangsa Israel itu bangsa terpilih, tetapi tidak masuk, akhirnya tidak datang, dan akhirnya keselamatan ditawarkan kepada bangsa lain. Itu jadi ini orang-orang undangannya itu adalah orang-orang Israel, tetapi mereka menolak, tidak mau datang. Alasannya banyak, mengurus ini, mengurus itu, menyiksanya, bahkan membunuhnya ya, membunuh nabi-nabi yang diutus untuk mengingatkan bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan, tetapi malah menyiksa, membunuhnya, termasuk membunuh Yesus, menyiksa Yesus. Akhirnya ya sudahlah, makanya murka. Makanya orang Israel waktu itu berserak-serak kemana-mana ya, keluar dari Yerusalem ya, keluar dari tanah Kanaan atau tanah terjanji, karena mereka itu menolak Tuhan ya, yang sudah mengundangnya. Akhirnya Tuhan menawarkan kepada semua bangsa, pergilah kamu ke berbagai bangsa, undanglah mereka perjamuan kawin. Jadi kita ini semua ini diundang ya, yang sebenarnya tadinya awalnya adalah bangsa Israel, tapi karena bangsa Israel menolak, atau banyak yang menolak, akhirnya juga bangsa-bangsa lain diundang. Biar apa? Biar kerajaan surga penuh.
Dan perhatikan, ketika kita diundang, sudah selayaknya kita berpakaian pesta. Lalu bagaimana berpakaian pesta? Apakah waktu kita mati kita harus berpakaian yang mewah? Bukan itu. Berpakaian pesta di sini adalah roh kita, jiwa kita berpakaian kesucian. Itulah yang disebut dengan pesta. Pesta di surga itu adalah pesta orang-orang suci. Jadi kita harus berpakaian kesucian. Siapa tidak suci tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa datang ke rumah Tuhan, nggak bisa. Harus suci. Terus gimana kalau tidak suci? Bertobat, minta ampun, segera, jangan menunda. Jangan nunda nanti sore, jangan menunda besok pagi saja saya bertobatnya. Jangan menunda apalagi tahun depan. Wah, celaka nanti kalau kita suatu saat nanti malam kita dipanggil Tuhan, kita tidak berpakaian pesta, tidak berpakaian kesucian. Wah, nanti diusir di sana. Jadi kalau berdosa, segera bertobat, minta ampun, maaf. Nah, itu artinya kita sudah dibersihkan lagi oleh Tuhan. Dan memang ada niat untuk memperbaiki, ya. Ada niat untuk memperbaiki hidup kita. Tidak senang dengan kedosaan, ya. Seperti kambing atau sapi yang senang bermain-main di tanah-tanah kotor itu kan kotor, ya. Jadi harus bersih, ya. Jangan kembali ke kekotoran. Seperti babi hutan, ya, senang berkubang di lumpur, ya. Habis mandi tiba-tiba berkubang lagi di lumpur, ya. Itu manusia juga jangan seperti itu, ya. Senang bermain dengan kotor-kotor. Ini seperti kambing dan sapi, ya. Bermain-main, berguling-guling di tanah yang kotor. Manusia kalau sudah mandi artinya sudah tobat, jangan lagi coba-coba berguling-guling dengan kekotoran, kesalahan dan kedosaan. Ya, tentu kita selama masih di dunia ini kita akan terpapar, ya, karena dunia ini penuh dengan iblis. Jadi kadang kita tersandung iblis, tiba-tiba menjegal kita jatuh, cemplung ke kubangan lumpurnya. Ya sudah, bangkit lagi, mandi lagi, artinya tobat lagi. Supaya dengan itu kita mendapatkan pakaian pesta. Pakaian apa itu? Pakaian kesucian. Masuk ke pesta surgawi, di mana yang bisa masuk hanyalah orang-orang suci. Dengan demikian kita harus berpakaian kesucian. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Banyak yang diundang, tetapi yang memenuhi syarat sedikit. Sebab yang sedikit itu yang benar-benar memperhatikan keinginan Tuhan, yang benar-benar menyayangi Tuhan. Ketika kita menyayangi Tuhan, ketika kita menyayangi seseorang, kita berusaha memperhatikan apa sih keinginannya, apa sih harapannya, supaya kita memenuhi harapannya, memenuhi keinginannya. Sebaliknya kalau orang yang nggak perhatian, cuek, nggak peduli, ya. Dia butuh apa, saya nggak peduli, ya. Saya mau apa, ya terserah gue, terserah saya, ya. Nggak usah ngatur. Ya seperti itu, ya. Maunya ngatur, tapi tidak mau diatur. Itu namanya orang yang tidak tahu diri. Nah, orang-orang seperti itulah yang akan diusir, ya, dicampakkan ke dalam kegelapan, ya. Walaupun sudah masuk, ya diusir lagi. Nggak bisa, kamu nggak memenuhi syarat, ya. Kamu nggak tahu diri, ya. Senangnya ngatur tapi tidak mau diatur. Jadi mari kita memperhatikan tamu. Sebagai tamu, kita menghargai sang tuan rumah yang mengundang kita. Kita kenakan pakaian yang layak, yaitu kalau kita masuk ke kerajaan surga, Raja surga yang mengundang kita, ya kita memakai pakaian kesucian. Jadi yang tidak suci jangan harap-harap, jangan harap bisa masuk.
Masuk nanti malah ditendang, diusir ya, karena ngotor-ngotori ya, ngotor-ngotori surga. Gak bisa, kamu kotor, kamu keluar sana. Seperti itu. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua.